dari nenek moyang kita mengatakan bahwa sekolah dalang ini gampang, sing angel payune, itu pendapat saya nggak seperti itu. Pendapat saya sekolah dalang itu juga susah, berat sekali. Kemudian apabila sudah lulus menjadi seorang dalang, kita juga susah sekali untuk menjadikan dalang yang payu atau dalang yang laris. Salah satu contoh pemahaman pendidikan wayang saja jangan susah sekali. Ada yang namanya tata cara atau tata krama di dalam pewayangan, misalkan menancapkan wayang di sebuah jajaran saja, bagaimana tata caranya kita memberikan sembah di antara raja bersama Nayaka Praja bersama prajuritnya. Setiap aktor-aktor juga berbeda. Jika ya ada dikatakan yaitu sembah karno, sembah sujud, sembah bakti, sembah dada, banyak sekali sembah-sembah yang dihaturkan, disajikan di pewayangan. Misalkan sembah karna itu sembah yang ada di telinga seperti ini. Kalau di negara Hastinapura yang memakai sembah karna, Durna, Karna, terus kemudian Sengkuni itu sembah karna. Kalau di negara Ngamarta itu nggak ada, semua pakai sembah sungkem. Itu untuk memperindah dalam pementasan wayang saja atau ada nilai-nilai tersendiri? Toto Kromo dan Subosito merupakan unggah-ungguh daripada sisilah pewayangan, unduh pewayangan. Sehingga ada Toto Kromo Subosito, sehingga misalkan wayang setelah nyembah tidak boleh membelakangi raja, harus mundur gitu, harus mundur dengan membawa jari, makanya pasti wayangnya pasti seperti ini, Mbak. Maksudnya membawa jari itu mundur sini baru menyembah. Itu ada toto kromonya, tidak boleh dipasilakan kemudian nyembah mungkur terus berjalan merangkak, gitu. Terus kemudian membelakangi raja itu tidak boleh. Kemudian apabila kita melaksanakan perang wayang untuk seluruh tokoh-tokoh yang ada di negara Ngamarta, para Pandowo dari Putu Diwajana, Prasadewa, Bratasena dan sebagainya, itu termasuk anak-anak Pandawa, Kocon-Torsyontoseno, itu tidak boleh dijungkir-jungkir nih, Mbak. Ya, kalau perang itu dijungkirnya itu tidak boleh. Itu ada pakemnya? Ya, ada pakemnya, walaupun Hastina juga demikian. Hastina seperti Sengkuni, Durna, Duryudana, Bhisma, itu juga tidak boleh dijungkirkan. Bahkan Jayadratha pun juga tidak boleh, karena Jayadratha itu kan merupakan walaupun dia anaknya Dewi Jrata dan Prabu Sempani, namun mereka titisan daripada Werkudara, ya keturunan daripada yaitu si Bungkus. Bungkus yang diminum oleh Dewi Jrata, terus mereka bisa hamil dan melahirkan anak yang dinamakan Jayadratha. Itu kekuatannya imbangan. Iya, dia sakti seperti Gatotkaca, makanya wajahnya kan seperti Gatotkaca, sehingga Jayadratha pun juga tidak boleh dijungkirkan. Bahkan Swatama saja sebenarnya juga tidak boleh, karena Swatama juga anak Brahmana, anak pendeta. Mereka juga, Swatama juga paham sekali tentang ilmu. Jadi dalam sabetan itu bukan hanya untuk memperindah saja, Bang? Iya, enggak boleh itu. Kalau kita belajar wayang sungguhan, ada tata krama Subosito, ya. Swatama saja dijungkirkan tidak boleh. Ya boleh hanya Kartomarma. Namun di dalam kita mengindahkan sabetan, kadang-kadang kita memerlukan yang kebal dari aturan-aturan perdalangan, Mbak. Kadang-kadang kita kalau tidak mengoprolkan wayang, tidak nyaltokan wayang, nanti dianggap kita tidak bisa salto gitu loh, Mbak. Terus kemudian seperti kayon atau gunungan sebenarnya juga tidak boleh untuk dijungkir-jungkirkan atau disaltokan. Kenapa, karena itu merupakan bentuk kayon, kan merupakan kegayuan. Jadi kayon itu merupakan kegayuan, karep. Yang ada di dalam kayon gunungan itu kan seperti banyaknya kehidupan, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya, atau alam semesta raya. Sehingga apabila gunungan dijungkirkan, apakah ada hutan dijungkir-jungkirkan. Tapi kita juga melihat daripada bentuk-bentuk tujuan. Kalau misalkan itu gunungan dianggap batu, bolehlah gunungan dijungkir-jungkirkan. Apabila kita mengamati bahwa apabila pakem-pakem kita ikuti, maka kita pintahnya kurang asik, kurang indah. Karena di era-era zaman yang modern ini, bahwa gunungan sudah terbiasa dijungkir-jungkirkan bahkan berkali-kali, atau mungkin buto-buto dijungkirkan munyer seperti kitiran berkali-kali, itu hal-hal yang biasa. Yang penting bagi kita bahwa kita apabila berkreasi dalam kita bersahabatan wayang, setidaknya kita tahu rem-rem, tahu pakem-pakemnya agar kita tidak kebablasan, Mbak. Kalau seperti Werkudara itu apabila perang dengan siapapun, apabila diangkat itu tidak boleh. Apalagi diangkat terus kemudian ditukang, itu juga nggak boleh itu. Karena Werkudara pernah diberikan kekuatan oleh dewa seberat 13 gajah.
Kita bayangkan gajah satu saja berapa kental, berapa ton, itu 13. Itu tidak ada manusia yang bisa mengangkat Brotoseno. Iya. Nggak ada yang bisa itu. Yang bisa hanya satu Anoman saja, yang lain tidak kuat mengangkat itu. Nggak, apabila kita ini lupa mengangkat Brotoseno, terus kemudian kita jungkirkan atau kita angkat, kemudian kita dugang oleh musuhnya, itu ya kita menyalahi aturan. Terus gini Mbak, adanya mungkin teman-teman kita itu nabrak aturan, bahasanya itu kan untuk memperindah pementasan Itu nilai-nilai atau pendapat jenengan itu apakah itu bisa merusak nilai seni budaya itu sendiri atau nggak masalah Mbak itu? Ya tergantung kepada kesenangan kita Mbak, karena di dalam kita menonton itu kadang-kadang kita butuhnya asik. Tapi bagi orang-orang yang pernah berguru kepada guru yang tulen, guru yang kuno, guru yang asli dari pakem, itu pasti rasanya di dalam hati itu yang gundel. Karena mereka tahu dengan kebenaran bagaimanakah nenek moyang kita memberikan subuh sito toto kromo kepada pewayangan-pewayangan yang kita solahkan gitu loh. Enggak misalkan Werkudara dijungkirkan, Werkudara dibanting, Werkudara diumbul nih terus didugang, itu melanggar sekali karena kita tahu bahwa Brotoseno sudah disahkan oleh para dalang, dipakemkan bahwa Brotoseno punya kekuatan 13 gajah, bahkan di film India pun juga dinyatakan demikian. Tidak hanya di Indonesia, bahkan film India pun juga pernah Brotoseno dimasukkan samudra, ditemui oleh dewa, mereka diberikan kekuatan 13 gajah. Sehingga apabila wayang siapapun, tokoh siapapun mengangkat Brotoseno, harusnya tidak kuat itu. Kecuali yang kuat hanya Anoman, karena Anoman memiliki aji mundri gitu. Punya aji-aji untuk mengangkat Brotoseno, dan mereka tunggal guru daripada Sang Hyang Bathara Bayi punya Salabara 4 gitu loh. Disinilah letaknya kita belajar tentang pewayangan, kita bercerita ini yang kita maksud bahwa menolak kepada urian-urian daripada nenek moyang kita yang menyatakan bahwa belajar dalang itu gampang, sing angel payune. Saya berpendapat belajar dalang itu sulit dan susah sekali. Kemudian kita laku, kita payu juga sulit, sehingga di antara belajar sulit, kita melariskan diri itu juga sulit, mencari tanggapan juga sulit. Semua itu tidak ada yang mudah gitu loh. Ya itulah kita sulitnya untuk berapresiasi kepada ilmu pedalangan, sehingga kita mengakui bahwa belajar dalang sulit sekali. Kita tahu bahwa di dalam pakem Ramayana dan Mahabharata itu kan 2 jalur Mbak. Itu kan kisahnya banyak dan panjang sekali, sehingga kita harus ahli dan hafal. Kemudian di dalam pewayangan itu saja kerajaan kan berpuluh-puluh, beratus-ratus kerajaan. Nah, apalagi kita mengetahui bahwa keluarga besar keturunan daripada Dhritarashtra, anaknya yaitu Gendari, itu kan 100. Nah, padahal yang tertera di dalam pewayangan hanya berapa puluh, lebih dari 20. Kemudian yang 80 saja banyak dalang-dalang termasuk saya sendiri juga tidak hafal jumlahnya 100 itu Mbak. Jadi dinyatakan anaknya 100, tapi 100 sopai kan nggak jelas gitu loh. Maka di situ kan yang namanya belajar dalang itu sulit sekali. Kita kembali kepada pertanyaan Mbak Lulu, apakah di dalam pementasan pada akhir-akhir ini kita selalu menggunakan klasik, bahkan sindirnya hanya sedikit, hal-hal peralatan sederhana, dan kita menekankan kepada cerita, kita menekan kepada sejarah pewayangan. Jadi kita memperbanyak dengan kisah-kisah cerita daripada dolanan dan sebagainya, karena kita memang hari-hari ini butuh itu Mbak.